Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh keberkahan, dengan bulan yang penuh keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Serta salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan ke ruh junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengisi bulan Ramadan dengan penuh amalan baik siang maupun malam. Semoga kita sebagai umatnya bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang kemuliaan akhirat bagi orang-orang yang berpuasa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita sudah melewati sepertiga dari bulan Ramadan. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki pertengahan dari bulan Ramadan ini. Maka dari itu para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita memotivasi diri kita agar semangat kita dalam mengisi bulan Ramadan ini tidak pernah surut. Sebab perlu kita ketahui para hadirin sekalian bahwa mengisi bulan Ramadan ini semangatnya itu berbeda di awal Ramadan dengan hari kelima, keenam dan seterusnya. Bahkan para hadirin sekalian, na'udzubillah, ada sebahagian dari orang ketika dia melewati sepertiga bulan Ramadan, memasuki pertengahan Ramadan, bulan Ramadan itu bahkan sudah usai dalam hatinya. Dia seolah-olah menganggap bahwa bulan Ramadan itu telah berakhir, sehingga ia sudah kembali kepada kesibukannya sebagaimana ia sibuk di hari-hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Para hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana agar kita tetap bersemangat dalam mengisi bulan Ramadan ini? Maka hendaknya kita selalu mengingat janji-janji Allah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan itu dengan banyak sekali amal ibadah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjaga kualitas ibadah kita, kontinuitas ibadah kita pada bulan Ramadan ini, mari kita ingat kembali kemuliaan apa saja yang Allah berikan kepada kita, terkhususnya yang berkaitan dengan ibadah puasa yang sedang kita jalani saat ini. Nah, yang pertama yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, yang mungkin hadis ini sudah tidak asing lagi bagi kita, dan bahkan hadis ini sering kita dengar karena ini sering disampaikan oleh para mubaligh terkhususnya di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya adalah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para hadirin yang berbahagia, siapa yang tidak mau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya kita ini adalah termasuk orang yang setiap harinya, setiap waktunya dosa kita bertambah, dan itu tanpa kita sadari. Nah, para hadirin sekalian, bulan Ramadan ini ibaratkan sebuah tahanan, kita mendapatkan remisi pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan dua syarat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita telah berpuasa dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, maka Allah akan menerima amal ibadah puasa kita dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan ini merupakan janji atau kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu, para hadirin sekalian, mari kita jaga ibadah puasa kita, jangan sampai terkotori atau ternodai dengan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa itu sendiri. Nah, adapun kemuliaan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bau mulut orang puasa akan terasa wangi. Nah, hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski, yang artinya adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang berbahagia, mungkin sebagian dari kita bertanya, mengapa hal semacam ini menjadi terkhususan sendiri bagi Allah Subhanahu wa taala? Mengapa bau mulut orang yang berpuasa sampai disebutkan Allah dalam janjinya kepada hamba-hambanya yang berpuasa? Tentunya para hadirin sekalian, janji ini menjadi isyarat bagi kita bahwa apapun yang terkait dengan orang yang berpuasa itu pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang terkait dengan bau mulut sekalipun. Nah, jika bau mulut saja sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan orang yang berpuasa? Bagaimana keringatnya ketika dia menahan panasnya terik matahari? Bagaimana rasa laparnya yang dia tahan dari pagi sampai sore hari? Tentunya itu semua akan menjadi kebaikan demi kebaikan yang akan diperolehnya di akhirat nanti. Para hadirin yang berbahagia, adapun kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa yang ketiga, yaitu bahwa ibadah puasa itu akan memberikan syafaat baginya di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, as-sawmu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-sawm, ayya rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahari fasyaffi'ni bihi. Yang artinya adalah, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa berkata, ayyu rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari makan dan syahwatnya pada siang hari. Maka saat ini izinkanlah aku memberikan syafaat padanya. Subhanallah, para hadirin sekalian, ternyata ibadah puasa yang sedang kita lakukan, membaca Quran pada bulan Ramadan yang kita kerjakan, ternyata itu bukan hanya menjadi sebuah amal kebaikan bagi kita, tapi amal ibadah puasa itu sendiri bisa menjadi pembela kita di akhirat nanti. Di mana di akhirat nanti ketika kita mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu sendiri akan memberikan pembelaan kepada kita. Maka dari itu, para hadirin sekalian, begitulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang berpuasa dengan baik di bulan Ramadan ini. Para hadirin yang berbahagia, nah, adapun kemuliaan yang keempat yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu masuk ke surga
dengan pintu khusus yang bernama pintu Ar-Rayyan. Para hadirin yang berbahagia, dalam hadis yang panjang disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwa salah satu pintu surga itu bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu khusus Ar-Rayyan, dan tidak ada yang masuk melalui pintu itu kecuali mereka. Maka mereka diseru, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa itu berdiri, dan tidak ada satupun dari mereka yang tidak masuk melalui pintu Ar-Rayyan itu. Dan setelah mereka masuk, maka pintu itu akan ditutup dan tidak ada satu orang pun yang akan melewati pintu itu. Para hadirin yang berbahagia, hadis ini menjelaskan kepada kita para hadirin sekalian bahwa ibadah puasa itu memiliki sesuatu yang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa orang-orang yang berpuasa dengan baik, orang-orang yang berpuasa dengan baik itu akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu khusus yang bernama pintu Ar-Rayyan. Siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah? Semua kita bercita-cita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberikan kekhususan bagi orang yang berpuasa, yaitu mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Para hadirin yang berbahagia, adapun kemuliaan yang terakhir, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, ketika kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi orang yang berpuasa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa inilah kebahagiaan yang hakiki sebenarnya bagi seorang mukmin, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Tuhannya. Para hadirin sekalian, nah, barangkali kita adalah orang yang berhayal atau berkeinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kegembiraan ini Allah berikan kepada kita yang berpuasa dengan baik, yang berpuasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya berpuasa di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya bila kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang sedang kita laksanakan ternyata bisa menjadi tiket khusus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian, setelah kita mendengar beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berpuasa, apalagi yang harus kita pikirkan? Maka hendaknyalah kita mengisi sisa-sisa Ramadan kita dengan penuh semangat dan kekhusukan. Jangan ada lagi istilah surutnya semangat kita untuk mengisi bulan-bulan Ramadan ini. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kepada orang yang mengisi puasanya dengan baik di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan nanti, sehingga ketika kita selesai di bulan Ramadan, kita adalah termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali
demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah dalam penyampaian saya, mohon maaf kepada para pemirsa sekalian, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.